Sebenarnya mau Bang Ongki ini gimana ini konsepnya? Coba-coba kemarin kan ada lanut gitu kan. Iya, Coba iya. main di Ingin bangkitkan jiwa muda tadi lah Mas SMA tadi ya, kita bayar. Ini Joker. Oh. Joker ini. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat dalam melakukan setiap aktivitas kalian ya guys. Baik guys, sekarang aku lagi di bengkel yang kedua setelah semalam kita sudah ke SMR. Sekarang kita gerbek kembali bengkel OMR dan di sini kita sudah bersama owner dan sekaligus mekaniknya juga bersama Bang Ongki. Bang, Sehat. sehat Bang? Sehat, sehat. Jadi gimana nih Bang? Gerbek dadakannya nih. Ya, gini apa adanya lah. Cukup kejut kan enggak ya kira-kira ya? Ya, namanya dadakan apa yang ada itulah dia gitu. Jadi guys, mungkin mudah-mudahan di video ini bisa menjawab untuk kalian yang penasaran OMR itu di mana bengkelnya, sosoknya seperti apa. Mudah-mudahan di video ini kalian dapat jawabannya ya guys. Oke guys, kita mulai aja guys. Langsung kita korek-korek sedikit atau kita tanya-tanya sedikit Bang Ongki. Siap. Bagaimana cerita-cerita kisah balapnya ya kan? Siap. Jadi Bang, kayak mana Bang dulu Abang cerita awal bisa terjunnya kok jadi mekanik gitu, buka bengkel gitu? Kalau cerita awalnya itu Sebelum balap kita balapan dulu. Balapan dulu baru buka bengkel? Baru buka bengkel. Bukan langsung buka bengkel balap. Bukan langsung buka bengkel Bukan. balap ya? Kalau bengkel tuh kebetulan orang tua memang udah bengkel. Orang tua udah bengkel. Tapi nggak profesi sebagai bengkel balap. Bengkel servis harian? Enggak, bengkel diesel lain dari bengkel diesel? Ya, lain dari konteks ini, bukan sepeda motor, malah jauh udah Jauh gitu. ya? Tapi mesin juga judulnya. Ya asal mulanya tahu-tahu balap tuh waktu SMA lah, kenakalan waktu SMA kan. Kenakalan remaja ya? Jadi denger ini ada balap tuh di Inalum Simpang S. Oh nonton dulu, masih nonton lihat. Terus tertarik? Tertarik, seneng liatnya gitu kan, seneng lihat balap. Di situ mulai coba-coba. Rasa untuk balap tadi. Iya, coba-coba lah pertamanya gitu. Oh, jadi bukan langsung
kita menerjuni mesinnya, tapi kita balapnya dulu. Balap justru dulu ya, iya itu dulu. Oh, iya ya. Kalau orang kan enggak ya kan, joki-joki aja Joki-joki, pasti kan. ya, gitu. Dari awal joki-joki terus. Tapi banyak juga ya itu mekanik, kawan-kawan mekanik itu yang awal mulanya berkiprah dimulai dari pembalap gitu. Oh. Dari dia jadi mekanik balap gitu. Jadi dimulai dulu buka bengkel langsung bengkel balap juga. Kan itu prospek pertamanya kan kita tuh waktu di SMA itu udah Mm-hmm. mulailah dibilang balap-balap kecil-kecilan gitu, balap liar-liaran gitu kan. Mm-hmm. Seiring tamatnya SMA, ya udahlah buka bengkel. Kebetulan kan dari SMA itu kan udah dapat tuh kawan-kawan yang duitnya lebih gitu. Iya, iya. Nah, di situ udah mulailah bangun motor. Jadi ya bisa dibilang begitu bengkel udah ada, kereta balap juga udah ada gitu. Iya. Jadi untuk merambah ke mekanik balapnya mulai dari kapan itu? Bisa dibilang ya karena orang tua juga mengenai tentang mekanik juga ya, mekanik diesel ya kan. Jadi lihat-lihat mesin sepeda motornya kayaknya bisa dipahamin gitu kan. Iya. Jadi dicoba-coba ya, begitu waktu profesinya masih sekolah juga udah otak-atik sendiri. otak-atik motor Krok leher, nyekor klep. Orang tua bagian Ingin tahu- diesel karena ada alatnya untuk porting tuh, ini mungkin kita dulu nggak pakai porting. Nggak pakai porting ya? Kikir aja dulu. Wah. Asal mulanya kikir gitu. Manual ya. Manual banget. Jadi dari cita-cita awal itu sampai sebesar sekarang ini, awalnya dulu memang langsung di perdagangan ini buka bengkelnya atau di mana? Enggak. Awal mulanya kita di Batubara. Di Batubara. Iya, di Batubara Di di mana? Indrapura. Di Indrapura. Indrapura, Simpang Tanah Tinggi. Simpang Tanah Tinggi. Iya, Berarti kebetulan itu rumah orang tua di situ. bengkel pertama Pertama di Abang. situ, iya. Jadi bagaimana ceritanya Bang bisa transisi pindah ke perdagangan? Kemari gitu. Iya. Ya itulah kan. Udah balap itu Mm-mm. kebetulan tuh ketemu donatur lah. Dapat oke lah dulu. Istilahnya Iya, dapat oke nih, toke baru nih. Ah. Itu Abang Regar Perdagangan, Abang ketemu Regar Abang Regar. Mm-mm. Diajak tuh. Aku ada tempat nih di perdagangan. Iya. Diajak. Begitu diajak di perdagangan, dilengkapi tuh fasilitas apa kemauan kita. Dikasih semua, bengkel satu set dikasih. Oh, bengkel satu set. Iya, satu set dikasih ya bengkel, dibukain semua usaha. Di sini aja mau berkarya di sini. Dan kita lihat prospeknya bagus gitu kan. Iya. Wah, itu udah diajak Bang Regar, disitulah awal mulanya kita ke perdagangan gitu. Langsung di sini nih. Ini Nah, bengkelnya ini bukan? enggak, bukan di sini. Oh, bukan di sini. Pertamanya itu di sana di kediaman beliau, ada dia ibaratnya tempat rumah singgah dia yang sering jadi posko dia punya sendiri. Pavilion gitu. Ya, mungkin gitulah ya, gitu kira-kira gitu. Jadi berawal dari situ. Iya. Sudah mulai rame, mungkin terus Abang memutuskan pindah lagi kemari begitu. Jadi ketika di sini kan juga namanya kita anak muda, namanya perkenalan dapat cewek, jodoh. Kebetulan dapat jodohnya orang perdagangan. Oh, jadilah sekalian ya. Buka bengkelnya di sini. Begitu ceritanya. Begitu cerita. Jadi berarti jatuh cinta di balapan. Enggak lah. Enggak ya? Jadi, gimana ya wilayah konteksnya itu bisa dibilang ya? Bisa dibilang perdagangan lah membawa kita kemari dapat jodoh lah gitu. Biasanya soalnya kalau mekanik itu sibuk Bang. Waktu keluarnya kemana ya? Paling dia balap. Abang lagi kan mekanik, bisa udah mekanik joki dulu pun malah kan itu. Jadi di titik mana Bang dulu sebelum tadi agak mundur kita sedikit, ya tentunya kan namanya kita bangun motor balap kan nggak langsung kita jadi mekanik, nggak ujuk-ujuk langsung yang bagaimana Iya, kan. betul lah dari dasar. Itu motor apa dulu pertama? Awal mula pertama kali. Iya. Yang pertama kali Abang Pertama kali itu motor sendiri. korek-korek. Iya, motor sekolah. Motor sekolah. Iya. Jadi Dikasih fasilitas sama orang tua itu jatah dulu Kita Honda jadikan- Legenda. kita jadikan bahan praktek tuh. Iya, mal praktek itu malah. Itu asal mulanya tuh dioprek sendiri gitu. Itulah asal mulanya gitu. Iya ya. Honda Legenda. Honda Legenda. Punya sendiri juga asal mulanya. Punya. Siapa yang mau percaya kan sama kita? Kita nggak Iya, buktiin gitu. Iya. Berarti motor sendiri, Iya. dana sendiri. Joki sendiri. Kita bawa sendiri. Iya. Luar Dulunya, biasa. Oh iya. Jadi gitu orang tua itu nggak marah Bang.
awal sih awal. Waktu awal-awal kita masih jadi balap tuh orang tua ngelarang. Namanya orang tua juga anaknya nggak mau untuk begitu-gitu aja. Iya, tanda kutip pikirannya kan Wah, ugal-ugalan udah nih, begini udah. nggak jelas Tapi nih takutnya. kita menjelasin sama orang tua Mm-mm. di sini duniaku, di sinilah Kita punya kehidupan. mimpi di Ah, sini, di sini. gitu lah ya. Kita kasih target aku bakalan begini. Mm-mm. Kita kasih dengan sampai orang tua itu paham, Mm-mm. dia restuin. Restuin ya. Iya. Karena dia tahu tekad kita tadi. Iya, gimana? Jadi kita bukan hanya sekedar kemauan berarti kan kita mau balap, kita mau begini, cuman semua udah kita pikirkan kan, Iya, betul. alurnya sudah kita pikirkan Iya. matang kan. Jadi habis dari motor legenda tadi abang oprek-oprek sampai dapat kepercayaan kawan lah kita Iya, bilang betul kan. iya. Kita buka sendiri tadi Indrapura sampai besarnya berarti bisa dikatakan di perdagangan lah berarti abang ya. Kalau di Indrapura kemarin kebetulan udah sempat ada juga. Udah ada juga. Cuman ya di sana juga bagus, di sini tapi lebih bagus Di sini gitu. lebih bagus lagi. lebih apa gitu. Lebih mensupport lagi lah di Betul, sini berarti ya. Jadi setelah abang buka bengkel di perdagangan, kalau kita cerita tadi abang dibawa sama bang keluarga Regar Iya, lah betul. kita bilang, berarti setauku kan mereka kan fokusnya di balap grass track ya kan, motocross saya bilang. Kalau dulunya Regar tuh juga bukan orang race track. Oh iya. Tapi Asal mulanya juga mereka orang liaran juga. iya, tapi kan packagingnya kan setahu mereka kan Sekarang. dari dulu bang, dari 1881. Iyalah, ibaratnya itu Rico, itu masih jokinya Rico. sebelum itu juga. Jauh mereka sebelum itu mereka tuh udah balap liar juga. Balap Asal liar. mulanya. Liaran dulu semuanya. Iya, baru merambah ke resmi. Ke resmi. Coba karena ada event di daerah sekitar dia di situ. Ini ada event nih. Yuk coba. Iya. Awal mulanya di situ, terjun ke grass track. Berarti abang sebagai mekanik awal kali belajar grass track Ya di tempat dia, Bang Rega. di Tempat Bang Rega. tim itu juga. Iya. Oh. Kirain emang dari Indrapura pun abang udah buat grass track gitu. Pertamanya nggak tahu sama sekali. Berarti belajar total lah di grass track ini abang dulu. Ya sosok beliau lah ikut mengenalkan kita, membina kita sampai saat ini ya termasuk dia Karena gitu. kalau kita bicara tentang OMR ini, kalau bengkel yang lain mungkin jelas bang brandingnya bang. Dalam artian gini bang, maksudnya gini guys, jangan jelasnya ini gini. Kalau kita ke bengkel ini udah jelas nih, bengkel drag. Ya drag kalau identik, kalau liaran jangan ditanya, pasti buat juga. Betul gitu. ya. Bengkel nih grass track, identiknya grass track kan gitu. Kalau di AMR ini, kalau dulu aku yang tahunya, kalau abang itu identiknya ke cross kan gitu, ke grass track lah. Rupa-rupanya kan setelah kenal abang, tahu cerita-ceritanya sedikit, berambah rupa-rupanya Semuanya garap. Semua digarap. Iya. Kan itu. Gimana nih ceritanya bisa sampai semua dikuasai? Butuh berapa orang nih kan gitu kan? Iya. Yang penting gini aja, selagi kita masih paham tuh cara kerja mesin, ya dicoba gitu kan. Orang putarannya sama sama ya. kan gitu ya. Ya makan tuh kan kawan-kawan kebanyakan tuh mekanik tuh tipe mekanik mereka tipe. Kalau ada pegang patak aja. Iya. Malah satu varian tuh mereknya. Iya. Kalau kita nggak semua tipe masuk 2 tak 4 tak, hajar aja dulu. Ajar dulu. Iya. Riset Aja dulu. Yang penting ownernya yakin, kita gas. Iya. Gitu aja dia konsepnya bang ya. Jadi untuk kalau tim yang pertama kali membuat motor gresek berarti Regar tadi. Regar. Tapi dulu ngupas sedikit abang juga sempat lama dari Arista ya dulu. Benar. Juga cukup membuat bekas jati diri juga betul. bengkel ini kan. Iya, pembalapnya Eja Lavin Rock. Nah, pembalapnya Eja Lavin Rock kan cukup membekas juga dulu kan. Jadi kalau untuk tim yang aktif sekarang abang naungi di grass track itu sendiri tim mana? Yang sekarang? Iya. Yang aktif sekarang ini yang pertama Gio, itu Regar tuh. Sama itu Gio tuh Regar juga. Gio MX Team, 2 Sadina, 429 dan juga ada dari Kampung Mangke Kanza Team. Itu yang aktif di balap grass track. Kalau untuk liaran, kalau mau kita sebutin panjang ya bang. Iya. Tapi kita sebutin beberapa kan boleh bang. Boleh. Satunya yang ada di belakang ini lah guys. Ini Ninja Joker.
Ninja yang sempat viral nih guys. Iya kan bang? Iya, iya, iya. Sempat viral. Baru di sampingnya ada apa ini bang? Ini nggak ada nama, belum ada nama belum sih. ada nama nih? Belum Udah, ada tapi udah race. Belum Kemarin juga? udah. Kemarin udah ya. Ada race. Iya, iya, iya. Jadi ini kita cerita Ninja Joker nih waktu mainnya di Medan ya bang? Di JK. Di JK ya? Di Jati Kembang. Oh iya, iya. Jokinya kemarin siapa itu bang? Kebetulan ada yang lintar kemarin itu. Ada yang lintar. Ya, karena postur frame kan udah begini gitu. Joki yang di sini bingung tuh mau bawanya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kan nggak ada perselisihan waktu Nggak main ada. ya? Mereka juga ikut kita bawa kok. Malah ngedukung gitu. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah race-nya menang ya. di Alhamdulillah menang tuh pada saat itu menang. Termasuk berarti kalau untuk di perduatakan lah kita bilang ini ya, termasuk maskot lah di sini nih, Bang. Ninja Joker di sekarang ya. Iya, untuk saat ini ya di sini ya dia lah gitu. Tapi kalau dulu pertama kali abang buat 2 tak itu motor apa? Kalau ingat pertama kali ngoprek 2 tak tuh ya bisa dibilang Satria langsung megang, Ereking megang, Ninja juga megang. Ninja juga megang. Iya. Wah, semua kita libat. Iya, libas aja gitu. Jadi siapa pembalap abang dulu pertama kali? Mau abang buat motor, tadi kan udah owner kan. Abang buat motor siapa dulu joki pertama kali untuk di liaran tuh, di US track? Pertama kali itu sebenarnya karena media juga nggak kenal lah sekarang sosok beliau itu kan. Pertama kali itu dulu kan teman memang sering nongkrong sama-sama tuh Denny Tompel. Iya, orang ada yang tahu tuh Denny Tompel karena kan zaman sekarang kan sosmed tuh kan. Oh iya, sekarang sikit-sikit. Iya, kalau dicari Denny Tompel tuh siapa mana tahu. Yang taunya adiknya Denny Tompel ini ada Kiki Moker orang bilangnya. Kiki Moker panggilannya biasa. Sebelum adiknya itu ada abangnya. Dialah joki. Yang pertama kali. Jadi joki bengkel lah namanya, disebut joki bengkel itu dia. Jadi kalau untuk dulu di 1881 dia juga itu lagi coba tuh liaran main ke grass trackan gitu. Walau hasilnya nggak maksimal, penting coba aja dulu. Iya. Betul. Kukirain ya awal-awal langsung ngambil Rico dulu ya. Enggak ya. Awal-awal masih dia juga ngerintis dia. Betul. Jadi ini guys di belakang inilah unit-unit, salah satu unit-unitnya, dan masih banyak lagi yang di dalam, nanti kita tunjukin satu-satu. Kayak ini ada contoh spot dari Gio MX ya bang? Iya, Gio MX. Ini spotnya Gio MX. Jadi bang, dalam waktu dekat ini kayaknya OMR akan menjadi tuan rumah ini ya? Iya, kita dalam pagelaran event Grass Track. Super Grass Track ya. Super Grass Track. Perdagangan. Seri Grand Final ya, seri 3. Ya. Grand Final. Kapan itu? Tanggal 18 Februari. 18 Februari. 18-19 Februari. 18-19 Februari. Iya. Jadi guys, dicatat guys. Iya. Ada event datang nih. Termasuk event akbar juga lah kita bilang nih di perdagangan khususnya Simalungun di tanggal 18-19 Februari di sirkuit permanen Gio MX Land. Betul. Jadi saksikan aja nanti di situ. Jadi bang, kalau kita cerita motor, berapalah dana yang kita perlukan untuk membuat satu motor balap di bengkel ini? Ini motor apa nih? Balapnya apa? Liaran lah kita bilang, liaran dulu. Ya. Untuk spek-spek ya belum bebasan lah, nanggung lah kita bilang. Kalau untuk liar tuh regulasi. Kadang gini juga sih, kan partai katanya ada istilah partai anak sekolahan, gitu kan. Jadi kalau kayak gitu tergantung ininya aja. Yang mau bangun nih duitnya sampai di mana dia sanggupnya. Iya. Kalau memang basic totalitas full, dia angkanya sampai 35 jutaan. 35 jutaan. Dengan paket yang ya kita bisa bilang kita terbaik dari versi kita. Full lah ya gitu lah. Kalau untuk spek Grass Track? Kalau Grass Track kita tarif tuh dari mulai kisaran 20 sampai sekitar 38. Kalau pengapian dulu pakai Vortex sampai 40 makan. 40. Iya. Itu untuk mesin aja. Karena dia untuk pengapian sendiri udah 20 juta sendiri. Oh iya. Kadang-kadang orang nggak temu tuh. Untuk pengapian sendiri udah 20 juta sendiri disisiin duitnya. Api setnya gitu.
20 juta lagi untuk mesin, untuk karburator, knalpot, blok sebagainya, rasio gitu. Iya. Kalau balap liar kita pakaikan Vortex juga bisa nggak? Nggak temu lah settingannya. Nggak Kan nemu kita ya? ini tracknya kan panjang gitu kan. Nggak Kalau nemu dia ya? untuk liarannya ya pakai traktor, BRT juga udah bisa gitu. Jadi selama Bang berkecimpung dunia balap, event balap apa aja yang pernah Bang ikuti? Kemarin drag race pernah coba Drag sekali. race pernah coba. Kebetulan bawa sendiri. Bawa sendiri juga? Bawa sendiri. Sebenarnya mau Bang Ongki ini gimana ini konsepnya? Coba-coba kemarin kan ada lanut gitu kan. Iya, Coba iya. main di Ingin bangkitkan jiwa muda tadi lah Mas SMA tadi ya, kita bayar. Ini Joker. Oh, Joker ini. kita bawa juga. Kami cari dengan hitungan gear yang ada yang sesuai. Aku coba-coba tuh. Ketemu tuh. Ini main di bracket 8 kayaknya enak nih. Nemu nih gitu Nemu. ya. Kemarin dapat podium. Podium ya. Walaupun juara 5. Iya. Tapi kan naik juga lah gitu. Iya, udah lumayan itu Bang. Podium. Susah dapat podium karena kan pesertanya juga bukan sedikit, apalagi bracket 8 kan. Iya. Pasti pesertanya juga membludak di situ Betul, kan. betul. Jadi selama Abang juga balap-balap, apa yang menjadi motivasi Abang? Tentu kan ya sudah beberapa tahun berlalu ya kan. Mungkin ya nggak mungkin juga dong, namanya kita manusia biasa kan pasti ada rasa jenuh tadi kan gitu kan. Capek aku balap-balap gini macam kan gitu kan. Bukan kita hitung dari segi bisnisnya nih Bang, tapi kejenuhan tadi gitu. Ada nggak itu menghampiri seorang Bang Ongki? Semua orang pasti namanya di profesi pekerjaan ya. Jangankan yang saya jadi mekanik, yang dia karyawan di PT manapun juga pasti ada titik jenuhnya ya. Pasti jenuh. Semua pekerjaan itu pasti punya titik jenuh. Cuman ya tergantung kitanya sendiri yang menyikapin kejenuhan itu gimana. Apa itu motivasi apa yang bisa kita membuat, namanya kita buat, kalau kuanggap kan Bang bikin motor balap ini bisa dibilang seni kan. Iya betul. Jadi seni itu kan perlu konsentrasi yang tinggi. Benar. Nah, jadi apa yang membuat kita selalu bersemangat, selalu ada ide-ide baru, terobosan-terobosan. Ah ini begini dalam membangun motor. Ya terutama jangan menutup diri. Iya. Inti dari semuanya itu jangan pernah berbangga diri dengan apa yang kita punya. Jangan gampang puas. Gitu. Jangan puas. Terus belajar. Jadi kalau kita itu membuka diri, dalam arti membuka diri itu tuh punya kenalan di luar gitu kan. Jangan sungkan itu. Bertanya aja, jangan sok merasa diri kita ini aku udah jago nih, nggak usah. Jadi kan dari mereka lah mengenalkan, ini ada risetan nih gitu. Nanti mereka juga tanya kita balik kan. Iya. Nah, jadi kan saling supply gitu. Iya betul. Dan pula kita kalau kita coba merasa puas, jatuhnya kita mentok kan. Mentok. Ya di situ aja gitu. Jadi yang menginspirasi Abang itu ada nggak sosok di balik semua ini yang selalu menginspirasi Abang untuk lanjut terus tetap bersemangat dibanding tadi motivasi diri kita sendiri gitu. Iya. Ada nggak sosok orang di balik ini semua yang selalu support Abang gitu? Entah itu sponsor atau apapun itu, selalu support hingga saat ini. Ada lah. Ya kalau kita sampai saat ini ya pastilah namanya orang di belakang kita tuh yang selalu solid lah ya. Kadang-kadang kita juga punya ide nih kan. Punya ide nih, pengen buat ini gitu kan. Dan terpikirkan, tapi kalau nggak ada duit, mau apa yang kita buat? Iya. Justru karena ada tadi lah teman kita, bisa kita bilang lah teman-teman kita yang di sini, macam Abang Regar, semua yang lain-lain dan kawan-kawan, mereka tuh support. Jadi kalau kita punya risetan terbaru apapun itu, selagi hitungannya tepat, masuk dalam logika mereka, kerjain. Iya. Makanya Karena di bengkel Abangnya ada yang menarik satu kulihat. Tadi kita keliling-keliling sedikit, kita lihat Abang punya alat sendiri ya kan? Iya. Alat apa itu dong? Untuk Kopi cap. Iya, ngopi cap. Kan tuh bisa dibilang bukan nggak ada di bengkel lain, tapi jarang. Ya. Biasanya hanya tanda kutipnya bengkel-bengkel besar aja kan yang punya itu. Iya. Dan satu lagi Bang, untuk menghandle bengkel yang sebesar ini dan seramai ini, karena ini nggak serame biasanya kurasa Bang. Betul. Butuh berapa orang Abang di sini untuk menghandle ini semua? Kalau pekerja sih yang aktif di sini cuman kami bertiga. Cuman ya kadang
Kalau memang lagi beludak tuh kita panggil kawan lah dari luar, ada beberapa gitu. Oh, Minta ada bantuan juga lah iya, gitu. partner-partner kita di luar Iya, yang bisa partner di siap luar bantu suruh dari datang sini. kemari. Dan satu lagi nih Bang, yang bikin aku paling penasaran. Nah, Entah itu di sini, entah itu di semua bengkel balap kurasa. Kenapa kalau bengkel balap itu ngerjainnya itu kalau siang kita terkesan ya kita hanya main, Iya. ngobrol. Tapi kalau sudah mulai gelap ini, justru kita mulai kerja. Kenapa? macam saya pribadi. Sistemnya begitu. Nah, kenapa? Karena Begini tuh. cukup ini nih. Ini ada masukan input sih sebenarnya. Ah. Kalau memang cocok sama teman-teman yang berprofesi seperti saya, Iya. boleh ikutin. Kalau nggak cocok menurutnya ya kenapa kita bekerja di malam hari itu kan Mm-mm. gini tuh. Jadi kalau malam hari itu kan cuaca udah pasti dingin. Iya. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan kepala dingin, pasti hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan otak lagi kondisi panas. Oh iya. Bukan karena ramenya bengkel siang tadi bukan? Bukan juga. Bukan ya? Kalau siang nih kan karena cuaca nih panas nih, orang juga lebih rame. Yang namanya otak manusia itu semua kan punya batasan Iya. berpikir. Kalau luasa gitu. iya, kalau udah siang tuh udah tambah cuaca panas, tambah juga ramai gitu kan. Ide-ide tuh nggak keluar gitu. Iya. Jadi kalau malam tuh dingin, sejuk, kita dingin untuk memikirkan, oh ini begini nih, ini risetan berikutnya begini. Ketemu udah tuh sering gitu. Jadi di situ dia guys bedanya guys. Kalau bengkel servis harian buka jam 8 pagi, jam 6 sore tutup. Iya. Kalau di bengkel balap enggak. Beda. Bukanya jam berapa Bang? Kita mulai katakan aktif tuh biasanya habis jam 12, habis Setengah hari lah ya. setengah hari lah. Nah, jadi bukanya setengah hari. Kalau tutupnya jangan kalian tanya. Mau sampai Jumpa paginya, jam 3 jumpa. pagi subuh masih Jumpa. buka guys. Iya. Ya, itu di sini. Itulah dia ciri khasnya bengkel balap. Aku heran sih Bang, kenapa mungkin semua bengkel balap mungkin seperti itu. Tapi semua itu kalau ditanya balik, pasti mereka itu lebih, kenapa mereka sering mengoprik itu di malam hari itu karena lebih sejuk ya kan. Lebih sejuk, dingin. Juga kalau di malam hari itu kan bisa dibilang nggak pala di daerah sekitar agak sepi senyap gitu. Di situ kan kita berinspirasi itu bisa lebih. Tapi pertanyaannya satu Bang, kita setting kita kerjakan kereta malam, proyek kita malam udah jadi. Kapan kita cek soundnya? Besok pagi ya, udah besok pagi begitu udah terang tuh cek sound langsung. Kalau memang itu udah layak untuk disetting langsung nyeting. Untung nggak aku jadi mekaniknya Bang. Kalau aku jadi mekaniknya hidupkan itu Bang. Iya, langsung malam itu juga. Malam itu juga baru besok. Tetangga juga pada komplain, kan. Aduh. Jadi kita cerita seputar balap di tahun 2022 kemarin ini. Iya. Mengulik sedikit. Race mana yang menurut Abang itu paling membanggakan menurut Abang? Kalau untuk di kancah balap liarnya atau di garuk tanahnya nih? Di liaran. Kalau di liaran ya kemarin ya kita baru juga bisa bilang main juga macam main joker ini menang gitu kan. Kemarin juga ada kita main juga di kisaran, cuman nggak diupload kalian. Minion juga menang. Main-main liaran Ereking juga ada gitu. Ada juga. Iya, menang. Kalau untuk di garuk tanahnya di grass track ya kemarin ya dapat juara umum itu lah. Juara umum prestasinya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa amin lebih baik amin, lagi ya Bang ya. Sponsor pun lebih konkret lagi. Oh, monggo ya, yang mau sponsor monggo silakan gitu. Monggo untuk OMR dan Hayasa. Kita membuka. Kita membuka. Apalagi untuk di event ini masih ada waktu untuk sponsor. Monggo. Siap. Jadi Bang, kita kayak itu udah di penghujung video Bang, waktu juga kan. Ada pesan nggak Abang untuk adik-adik Abang atau mekanik-mekanik muda di luar sana? Ada nggak pesan dan nasihat? Pesan buat adik-adik, apalagi yang lama yang baru berprofesi sebagai berproses sebagai mekanik, jangan takut untuk berkarya. Jangan percaya itu. Aku yakin aja, jangan pernah takut. Pesan nih ya,
Kita dikata-katain orang, jangan kecil hati. Percaya proses. Rajin riset, bertanya kepada yang lebih paham. Mudah-mudahan ada jalan. Jadi kesimpulannya kuncinya jangan pernah menutup diri kalian kalau terbuka terima masukan-masukan yang baru, karena nggak ada ruginya kita terima masukan dari orang lain. Justru kita malah bersyukur ya kan Bang, karena kan ada ilmu baru kan. Iya, riset terbaik. Jadi baik, jadi mungkin segini dulu guys percakapan kita bersama Bang Angki. Ya, dan inilah untuk bengkel singkatnya, sudah cerita singkatnya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kalian belum subscribe tekan tombol subscribe-nya dan share video-video ini ke seluruh teman-teman kalian semua.